Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing materi ini dan kepada teman-teman semua yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Yen Agustianingsi, NIM 1909511036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat topik yang berjudul elektrokardiogram pada anjing sebagai contoh aplikasi EKG pada hewan. Alasan saya mengambil topik ini yaitu untuk mendalami atau memperdalam pengetahuan kita semua mengenai cara penggunaan alat diagnostik klinik, yaitu dalam hal ini elektrokardiograf. Elektrokardiogram adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang dilakukan melalui ion-ion dalam tubuh ke permukaan. Dalam pemeriksaan elektrokardiogram, alat yang digunakan yaitu bernama elektrokardiograf. Nah, untuk memperoleh rekaman EKG dipasang elektroda-elektroda di kulit pada tempat-tempat tertentu yang spesifik. Terdapat 3 lead atau 3 sedapan yang bersifat bipolar sehingga bekerja dengan merekam perbedaan potensial dari 2 elektroda. Oleh karena itu, setiap leadnya memiliki 2 elektroda. Terdapat ujung positif di satu elektroda dan negatif di elektroda lainnya, sehingga masing-masing mengarahkan satu elektroda ke elektroda lainnya. Seperti yang dikatakan di awal bahwa posisi pada lead atau sedapan itu ditempatkan pada posisi yang spesifik. Nah, untuk penentuan posisi itu diberikan oleh Einthoven, yaitu dalam bentuk dasar segitiga Einthoven. Untuk bentuk segitiga Einthoven dapat dilihat pada gambar. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dan menyertakan gambar yang lebih jelas lagi tentang segitiga Einthoven. Jadi, untuk sedapan pertama atau lead 1 itu bekerja dengan merekam beda potensial antara tangan kanan yang bermuatan negatif dan tangan kiri yang bermuatan positif. Lalu, untuk lead 2 atau sedapan 2 bekerja dengan merekam beda potensial antara tangan kanan yang bermuatan negatif dan tangan kiri yang bermuatan positif. Lalu ada lead 3 atau sedapan 3 yang bekerja dengan merekam beda potensial antara tangan kiri yang bermuatan negatif dan kaki kiri yang bermuatan positif. When running an ECG, make sure you are familiar with the system you are using and what additional items you may need. The one we are working with today requires the use of gel on the electrodes, while others may require alcohol or nothing at all. The patient is placed in right lateral recumbency and the electrodes are placed on the elbows and knees. The electrodes are color-coded and go to a specific area on the canine. The white lead is the right arm, the black lead is the left arm, and the red lead is the left leg. A good way to remember this is white is always right for the right arm, and smoke over fire for the black and red electrodes on the left arm and leg. If the electrodes are not set up correctly, your ECG will look odd, such as the QRS complex will be upside down. Elektrokardiografi itu mungkin memerlukan alkohol atau bahkan mungkin tidak memerlukan tambahan atau item tambahan apapun. Dapat dilihat untuk pemasangan elektroda-elektrodanya. Perlu diketahui juga bahwa elektroda pada alat elektrokardiograf itu telah diberi kode warna agar dapat diletakkan pada posisi-posisi yang spesifik. Nah, lead atau elektroda yang berwarna putih diletakkan pada lengan depan bagian kanan, lead yang berwarna hitam pada kaki depan bagian kiri, dan lead berwarna merah pada kaki belakang bagian kiri. Dapat dilihat jelas pada video tadi ya.
Selanjutnya, apabila elektroda telah terpasang pada tempat yang benar, maka akan terbaca pada alat EKG, lalu menghasilkan kertas pembacaan EKG. Seperti itulah hasil dari alat EKG ya. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara pemasangan elektroda yang tepat dan seperti apa proses pembacaan dari alat EKG itu sendiri, kita perlu tahu sebenarnya apa arti dari kertas yang keluar dari alat elektrokardiograf tadi. Nah, untuk mengetahui hal itu, hal yang paling mendasar untuk kita ketahui yang perlu kita ketahui yaitu mengenai sinoatrial node dan AV node atau atrioventricular node. Nah, lalu pada kertas EKG tadi itu akan muncul gambar seperti di slide, yaitu ada gelombang P, ada kompleks QRS dan gelombang P. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya gelombang P, kompleks QRS dan gelombang P itu. Silahkan disimak ya. Gelombang P pada kertas hasil pembacaan EKG tadi disebabkan oleh depolarisasi atrium. Depolarisasi dimulai oleh impuls listrik dari nodus sinoatrial sehingga atrium berkontraksi dan mengisi ventrikel dengan darah. Sehingga terbentuklah gelombang P yang dapat dibaca pada alat elektrokardiograf. Selanjutnya, mengenai kompleks QRS. Jadi, kompleks QRS yang dibaca oleh alat kardiograf itu disebabkan oleh depolarisasi ventrikel, yaitu kontraksi ventrikel yang terjadi setelah sinoatrial node menstimulasi atrium untuk berkontraksi. Sehingga depolarisasi dilanjutkan ke AV node atau atrioventricular node, di mana impuls listrik dilanjutkan ke ventrikel sehingga keduanya berkontraksi. Selanjutnya yaitu gelombang T. Jadi gelombang T pada kertas hasil EKG tadi merepresentasikan mengenai repolarisasi ventrikel. Jadi untuk proses repolarisasi ventrikel ini bisa dikatakan bahwa sudah bersiap untuk depolarisasi selanjutnya. Nah, mengenai contoh kertas hasil EKG itu dapat dilihat pada slide. Nah, seperti yang kita ketahui kan untuk mengidentifikasi kelainan pada suatu organ, kita perlu mengetahui bagaimana sih keadaan normal dari organ itu. Nah, untuk jantung sendiri, untuk mengidentifikasi kelainannya, kita perlu mengetahui durasi normal setiap gelombang. Seperti yang disebutkan tadi pada gelombang P, jadi dari gelombang P sampai kompleks QRS atau dari P sampai R itu membutuhkan waktu 0,12 sampai 2 second atau 2 detik. Nah, sebagai gambarannya dan dapat lebih mudah dipahaminya, itu setara seperti 4 sampai 3 horizontal box yang ada pada kertas hasil EKG. Lalu untuk kompleks QRS itu membutuhkan durasi selama 0,08 sampai 0,12 detik, dan dari S ke gelombang T itu memerlukan waktu 0,08 sampai 0,12 second. Sekian materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih semua.